Las di jalo Jesus hidup pardosana tari sai pabuah hatai tu saluhu sa sudenaro di pangulu Yesus dong. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini mengisahkan tentang seorang tokoh dalam Perjanjian Lama yang bernama Kain. Kain ini selalu erat hubungannya penceritaannya dengan saudaranya yaitu Habel. Jadi manusia pertama dilahirkan setelah Adam dan Hawa itu dikeluarkan dari Taman Eden, mereka yaitu Kain, dan bagi Kain juga diberikan rasa yaitu hak sulung karena dia dalam menjadi anak pertama dari Adam dan Hawa. Lalu dia memiliki saudara kemudian yaitu Habil. Dalam kisah ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku dikisahkan bagaimana Allah memperingatkan Kain ketika Allah melihat wajah daripada Kain tidak berseri. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Allah mengetahui dan menelisik sampai kedalaman hati Bapak Ibu. Allah mengetahui, Allah membaca situasi batin Kain, lalu memperingatkan Kain. Ini salah satu kemahakuasaan Allah kita Bapak Ibu. Allah kita sanggup menelisik sampai ke dalam hati kita. Dia mampu membaca situasi batin kita. Dia mampu menelah dan dia mampu mengetahui apa yang terjadi dalam hati kita saat ini. Apakah kita saat ini ketika mendengarkan firman ini dalam keadaan senang, gembira, atau dalam keadaan sedih dan lain sebagainya. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Allah mengetahui situasi batin kita. Allah mengetahui apa yang boleh kita rasakan, kita pikirkan, dan juga kita pertimbangkan saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, karena Allah menelisik sampai kedalaman hati Kain, maka Allah memperingatkan Kain, apakah wajahmu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Allah mengetahui perbuatan Kain sedang tidak baik, maka Allah memperingatkan, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, ketika Allah mengingatkan Kain secara serius tentang adanya suatu daya di luar Kain, daya yang sangat mencengkeram Kain Bapak Ibu, bahwasanya ketika dia tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ini sangat mengena sekali kepada kita Bapak Ibu. Mengapa sering sekali pengkhotbah atau pendeta atau siapapun selalu mengkhotbahkan kita harus selalu berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Salah satu tujuannya kita berbuat baik adalah ucapan syukur kita kepada Allah atas keselamatan kita. Itu hal yang utama. Mengapa kita harus selalu berbuat baik? Itu merupakan ucapan syukur kita, pengucapan syukur kita atas keselamatan dan berkat Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita harus selalu berbuat baik? Supaya si dosa itu tidak menerkam kita. Jadi di mana ada kebaikan, iblis akan menghilang. Di mana ada perbuatan baik, di mana ada ketulusan, di mana ada keikhlasan, dosa itu menjauh daripada kita. Tetapi ketika kita Bapak Ibu menjauhkan diri dari segala perbuatan baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Artinya sangat dekat sekali
sekali hampir mau menerkam kita. Jadi dosa itu bisa berpeluang dapat terjadi dalam diri kita, perbuatan jahat itu bisa berpeluang dapat kita lakukan. Kita bisa berpeluang menjadi orang jahat ketika kita membuka pintu hati kita terhadap si dosa yang telah mengintip di depan pintu itu. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, salah satu cara untuk menutup hati supaya tidak dimasuki oleh si iblis dan dosa itu adalah kita harus senantiasa berbuat baik, melakukan kebaikan Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Jadi jikalau ada godaan kepada kita untuk melakukan suatu dosa Bapak Ibu, berkuasalah atasnya. Maka Tuhan mengingatkan Kain juga, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Berarti kita yang harus berkuasa atas dosa itu. Kita harus yang menundukkan dia, bukan malah dia yang menindas kita, bukan malah dosa yang memperhamba kita, memperbudak kita, tetapi kita harus mengatakan, enyahlah engkau dosa, enyahlah engkau iblis. Maka saat ini kepada kita Bapak Ibu serta saudara-saudariku, mungkin setiap hari ada peluang bagi kita untuk berdosa, memfitnah, menggosip, dan lain sebagainya, atau melawan orang tua, atau mempercakapkan orang yang tidak kita sukai, dan lain sebagainya. Ada peluang bagi kita untuk tidak berbuat baik, tetapi peluang itu harus kita tutup dengan kita harus terus berbuat baik dalam kehidupan ini. Setiap orang yang memberikan dirinya untuk setiap perbuatan baik, Bapak Ibu, dia telah menutup pintu dosa bagi dirinya. Tetapi setiap orang yang membuka hatinya atas setiap hal yang tidak baik, dia sudah membuka lebar-lebar pintu untuk dia terus melakukan dosa. Tuhan tidak menghendaki dosa itu, tetapi Tuhan menghendaki kebaikan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Maka pancarkan wajahmu yang berseri-seri, mukamu yang berseri-seri dengan selalu melakukan perbuatan baik dalam sepanjang hidup kita. Selamat melakukan hal yang baik dalam kehidupan ini, supaya hal yang baik juga menghampiri kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus berbuat baik, untuk menjaga diri kami Tuhan, supaya tidak memberikan peluang bagi si iblis untuk kami dapat melakukan dosa. Tetapi jagailah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya hati dan pikiran kami terkendali pada kuasa, kendali Yesus Kristus, yaitu terus berbuat baik. Yakinkan hati dan pikiran kami Tuhan, sebab kami adalah hamba Tuhan, bukan hamba si iblis. Sekarang ini Tuhan kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, biarlah Tuhan kiranya senantiasa memberkati, melindungi, dan juga memberkati setiap kehidupan mereka. Cukupkan apa yang boleh mereka perlukan, berkati setiap yang berduka, berkati setiap orang yang kekurangan, cukupkan apa yang boleh mereka perlukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam doa-doa dan kerinduan kami juga Tuhan, kami terus berdoa Engkau, kiranya Tuhan mengabulkannya. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.